Smart Listeners, ketahui ya pemerintah memutuskan untuk memberikan bantalan sosial atau bansos dengan total 24,17 triliun kepada masyarakat sebagai pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Selain itu, bantuan sosial ini juga diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Namun sudah tepatkah langkah pemerintah ini? Karena kita bukan hanya bicara jangka pendeknya saja ya Smart Listener, tapi seperti apa nanti jangka panjangnya. Nah, untuk membahasnya Smart Listener, saya sudah bersama dengan Ekonom Center of Reform on Economics atau KOR Indonesia, Yusuf Randy Manilet. Selamat pagi Pak Randy. Selamat pagi Mbak Stefani, Gimana Pak kabarnya? kabar baik. Kabar baik. Terima kasih loh Pak atas waktu yang sudah diberikan ya. Ya, Iya Pak Randy, seperti tadi yang di pembukaan saya bilang itu, pemerintah akhirnya memutuskan untuk memberikan bantuan sosial. Nah, apa pendapat Pak Randy terkait bantuan sosial ini? Apakah langkah pemerintah ini sudah tepat? Silakan Pak Randy. baik, terima kasih. Jadi, memang kalau kita berbicara kebijakan bantuan sosial ini kan tidak terlepas dari rencana pemerintah yang ingin menaikkan harga BBM Pertalite. Ya. Dan rencana kenaikan harga BBM ini tentu akan ada muara atau dampaknya. Salah satu yang bisa terlihat nanti adalah potensi meningkatnya inflasi ke level yang lebih tinggi. Ya. Nah, kalau kita berbicara inflasi kan kita berbicara harga. Nah, harga ini kan yang kemudian berkaitan langsung dengan hajat hidup orang banyak ya. Nah, makanya pemerintah kemudian mempersiapkan terlebih dahulu bantuan sosial, bantalan kepada masyarakat yang dinilai akan terdampak dari kenaikan inflasi, dampak dari kebijakan kenaikan harga BBM Pertalite ini. Nah, kebijakan ini sebenarnya bukan kebijakan baru. Kebijakan yang serupa juga sudah dilakukan pemerintah, baik kalau kita bicara dalam jangka waktu yang sangat lama, misalnya di 2000-an, periode 2000-an, dan juga di sebelum-sebelum di 5 tahun terakhir. Artinya memang kebijakan bantuan sosial ini uh, secara argumen memang bisa memberikan bantalan ataupun ya, semacam bantuan kepada masyarakat, terutama kelas pendapatan menengah ke bawah, untuk tidak tergerus daya belinya ketika itu tadi ada dampak dari suatu kebijakan. Dalam konteks ini, kenaikan inflasi tadi. Jadi, kalau menurut saya memang ini merupakan hal yang perlu dilakukan. Namun, kemudian diskusi selanjutnya adalah berapa banyak sebenarnya bantuan yang perlu diberikan pemerintah, kemudian kelompok mana saja ya. Ya. Nah, kalau kita bicara konteks ini sebenarnya juga debatable ya, karena saat ini kan pemerintah menyalurkan sekitar 24 triliun tadi disebutkan. Ya. Nah, bantuan ini sebenarnya mirip dengan nominalnya ya terutama ya, dengan nominal bantuan sosial tunai di tahun lalu yang di sekitar 25 triliunan juga. Nah, tetapi konteksnya kan berbeda. Dalam hal ini, di tahun lalu, kita melihat kondisi inflasi kita tidak setinggi di tahun ini, gitu ya. Nah, makanya menurut saya ini perlu dilihat juga sebagai bahan pertimbangan nanti, apakah bantuan ini kemudian sudah saklek ya 24 triliun atau bisa fleksibel, maksudnya dibuka peluang atau pintu untuk disesuaikan kembali mengikuti kondisi dari kenaikan inflasi nanti ke depannya. Baik, tapi menurut Pak Randy ini seberapa kuat sih BLT ini nanti mampu mencegah terjadinya inflasi? Ya, jadi seperti yang tadi kita diskusikan, BLT ini adalah bantalan agar pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat, terutama kelompok pendapatan menengah ke bawah itu tidak tergerus ketika inflasi terjadi. Artinya inflasi itu besar kemungkinan pasti akan terjadi ya. Nah, sekarang yang BLT ini fungsinya untuk untuk tidak bagi masyarakat agar tidak tergerus daya belinya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara konteks mencegah inflasi ke level tinggi, yang juga tidak kalah penting adalah memantau tidak hanya dampak dari kenaikan harga BBM Pertalite saat ini, nanti maksudnya, tetapi juga memantau harga bahan-bahan pangan yang saat ini tengah juga melonjak naik gitu ya. Karena khawatirnya kenaikan harga BBM Pertalite ini nanti ketika diputuskan
itu juga berbarengan dengan momentum misalnya kenaikan bahan-bahan pangan strategis gitu. Oh, Jadi ini yang akan mendorong inflasi ke level yang lebih tinggi, sehingga menurut saya fokus pemerintah juga perlu diarahkan ke sana. mm, Artinya BLT ini baik, tetapi juga fokus yang lain juga tidak boleh terlewatkan. iya. Kemudian Pak Randy, sebelumnya kan pernah dikasih bentuknya kan seperti bantuan sosialnya tuh kayak bahan-bahan pokok ya. Nah kali ini kan tunai. Menurut Pak Randy, sebenarnya tipe masyarakat Indonesia ini cocok nggak sih diberikan bantuan tunai? Iya, memang kita kalau membandingkan antara bantuan tunai dan juga bantuan barang ya, itu ada plus minusnya gitu ya. Kalau kita berbicara bantuan barang misalnya, pemerintah sudah em, semacam mengasumsikan masyarakat tertentu itu membutuhkan barang-barang tersebut. Umumnya barang-barang kebutuhan pokok gitu ya. Jadi dan saya pikir itu tidak salah ya. Artinya memang masyarakat memang mengkonsumsi barang-barang tersebut gitu. Nah, tetapi kelemahannya dan kita juga sudah lihat di awal ya pandemi ketika itu penyaluran bantuan dalam bentuk barang itu rawan celah, termasuk kita seksi ada kasus korupsi di sana ketika pengadaan bantuan barang kebutuhan pokok gitu ya. Kemudian juga kita bicara logistik, penyaluran dari bantuan itu sendiri kan perlu biaya. Jadi itu plus minus dari bantuan. Nah, kalau kita berbicara yang sosial tunai, kalau minusnya dulu mungkin kita bicara ya, itu tadi pemerintah kemudian mempercayakan bantuan tersebut gunakan oleh masyarakat untuk barang-barang kebutuhan yang dinilai pokok gitu ya, sehingga ini akan tergantung dari masyarakatnya. Apakah kemudian mereka bisa bijak gitu ya dalam menjalankan ekspektasinya pemerintah untuk membelanjakan bantuan sosial tunai tersebut atau tidak gitu. Itu minusnya di situ. Tapi plusnya ini sudah lebih jelas gitu ya. Artinya bantuan langsung misalnya bisa disampaikan ke orang perorangan dengan syarat misalnya KTP dan segala macam gitu, sehingga eh, kekurangan yang kita dapatkan di bantuan barang yang tadi kita diskusikan itu sedikit lebih bisa diminimalisir di bantuan sosial tunai ini. Tapi Pak Randy, ini kan yang diberikan bantuan itu kan tadi kan hanya beberapa keluarga penerima manfaat kan, Ya. kemudian hanya 16 juta pekerja. Nah, apakah ini tidak akan mengganggu, maksudnya membuat yang tidak kedapatan ini pasti kan mereka juga jadinya eh, beli Pertalite aja kayak gitu loh Pak Randy. Ya, Mahal, akhirnya tidak tepat sasaran ini Pak Randy. iya, memang kalau kita bicara pengawasan harus diakui penyaluran subsidi terutama untuk bahan bakar minyak itu relatif sulit gitu ya untuk dilakukan, untuk diawasi gitu. Nah, eh, saya jujur belum tahu kemudian bagaimana skema atau mekanisme yang tepat untuk mengawasi. Tetapi menurut saya penggunaan aplikasi yang saat ini digencarkan pemerintah itu bisa menjadi salah satu solusi dalam jangka pendek gitu ya. Artinya setidaknya dari situ bisa tersaring mana-mana saja yang kemudian berhak menerima bantuan subsidi BBM tersebut gitu. Nah, hanya saja juga saya harus akui bahwa penggunaan aplikasi tersebut tidak bukan tanpa celah gitu ya, karena pertama kita harus akui tidak semua kemudian bisa aware untuk menggunakan aplikasi tersebut. Misalnya kalau menggunakan aplikasi smartphone, tidak semua masyarakat mempunyai aplikasi smartphone. Dan kemudian kalau harus daftar, tidak semua masyarakat aware terhadap pendaftaran melalui internet gitu ya. Jadi itu menurut saya kekurangannya. Tapi apapun itu, menurut saya itu yang kemudian bisa dilakukan pemerintah saat ini ya dalam jangka pendek. Nah, kalau dalam jangka panjang untuk memastikan penyaluran bantuan subsidi ini tepat sasaran, lagi-lagi kita diskusinya di data ya. Salah Ya. satu data yang kemudian sering disorot ketika kita berbicara penyaluran bantuan subsidi adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Setahu saya nanti bantuan subsidi BBM ini akan disatukan dengan bantuan-bantuan lain, termasuk di dalamnya bantuan subsidi listrik, kemudian bantuan sosial dan sebagainya macam itu. Nah, makanya ini yang kemudian perlu diperbaiki atau dibenahi dalam jangka menengah panjang
setidaknya kita bisa meminimalisir error-error yang selama ini memang kerap kali terjadi dalam penyaluran bantuan subsidi Ya. akibat ketidaktepatan sasaran data. Iya, karena di lapangan itu banyak ya Pak Randy, mereka yang mampu malah menerima nih, Iya, menerima bantuan itu dan mereka kayak, oh iya nih udah kok dapet, tapi nggak sadar gitu loh, kalau dia iya, tuh mampu gitu, seperti itu Pak Randy. iya. Jadi sebenarnya juga momentum ya, kalau kita ngikuti magnitud dari perubahan ataupun kenaikan ya harga BBM subsidi ini, menurut saya di sisi yang lain juga memberikan sosialisasi ke masyarakat Iya, bahwa harga yang mereka beli itu tidak sepenuhnya adalah harga keekonomian gitu ya. Ada harga atau beban yang ditanggung oleh pemerintah gitu. Menurut saya ini merupakan sesuatu pembelajaran publik yang baik gitu ya. Artinya sekarang masyarakat jadi tahu ada kompensasi yang ditanggung gitu. Dan eh, dari data-data yang disampaikan oleh pemerintah pun yang menyebutkan banyak masyarakat kelas menengah ke atas yang justru menikmati, betul. seharusnya itu memberikan semacam apa ya, peringatan atau apapun bentuknya itu kepada kelompok ini gitu ya, supaya sadar bahwa mereka tidak tepat untuk menerima ataupun membeli bahan ataupun komoditas yang eh, peruntukannya itu sebenarnya bukan buat mereka gitu. Jadi apa ya, blessing in disguise-nya dalam situasi seperti sekarang ada sosialisasi yang lebih masif yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat terutama yang selama ini mungkin belum aware ya terhadap harga ataupun penggunaan subsidi BBM itu seperti apa sekarang jadi tahu, dan harapannya ke depannya tentu mereka bisa lebih apa ya, paham gitu terkait penggunaan ataupun fungsi dari subsidi itu sendiri. Iya, ya. Jadi masyarakat itu harus punya konsep berpikir ya, Pak Randy, terkait ekonomi yang terjadi. Nah, lalu seperti apa sih untuk bisa punya konsep berpikir seperti itu di zaman sekarang ini, Pak Randy? Apalagi ekonomi ini kan sudah mulai barang-barang kebutuhan sudah makin naik. Nah, Ya. dan rata-rata masyarakat tuh kayak merasa, loh saya kan juga butuh gitu. Kok dia doang yang dikasih? Ya ini kan naik harga, ya saya juga kena dampaknya. Nah, seperti apa sih Pak konsep berpikir yang harus pemerintah berikan kepada masyarakat? Ya, yang yang perlu juga di apa ya disampaikan bahwa kita manusia itu adalah makhluk rasional. Kita Ya, pasti akan menyampaikan seperti disampaikan tadi. Jadi menurut saya untuk kemudian sampai ke tahapan berpikir seperti itu, ada tahapan-tahapan sebelumnya yang kemudian harus dilakukan oleh pemerintah gitu ya. Artinya apa? Eh, Tidak mungkin kemudian masyarakat mengeluh kalau seandainya bebannya tidak bertambah gitu ya. Sebagai contoh misalnya ketika pemerintah menaikkan harga BBM, wah nambah satu beban beban nih gitu ya. Kemudian ternyata di saat yang bersamaan upah tidak naik misalnya, atau kemudian harga bahan pangan juga meningkat di saat yang bersamaan gitu. Nah ini yang kemudian agak relatif sulit sebagai kita apa makhluk yang rasional untuk berpikir, loh, oh ini bebannya makin nambah, seharusnya saya juga mendapatkan bantuan dong. Nah, makanya kalau menurut saya untuk sampai tahapan berpikir seperti itu, hal-hal inilah yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah. Yang menurut saya, makanya tadi di awal kita diskusi, pertama pemerintah yaitu tadi perlu melakukan kolaborasi untuk memastikan harga pangan untuk beberapa bulan ke depan, setidaknya sampai dengan akhir tahun itu tetap berada pada level yang terjangkau oleh masyarakat gitu ya. Kemudian bantuan, bantuan yang saya sampaikan juga tadi, eh, ini jangan kemudian dibuat rigid gitu ya, tidak bisa diubah-ubah lagi, diutak-atik lagi, tetapi harus dibuat fleksibel sehingga kemudian ketika misalnya dampak yang terjadi dari kenaikan harga BBM ini lebih besar dari ekspektasi yang kita perkirakan sebelumnya, disitulah kemudian pemerintah bisa melakukan penyesuaian dalam penyaluran bantuan kepada kelompok-kelompok yang mungkin berada di tengah-tengah ya, yang belum mendapatkan bantuan di awal ini, tapi di kemudian hari ternyata dinilai lebih membutuhkan bantuan dan akhirnya mereka akan mendapatkan bantuan. ya, lebih fleksibel ya Pak Randy ya. Jadi Betul. bisa kemana-mana. Nah, Pak Randy, seperti apa sih Pak gambaran juga terkait minyak dunia sekarang ini sampai BBM bisa melonjak? Silakan Pak. Iya, kalau kita mengikuti dari awal, memang kenaikan harga komoditas ini tidak terlepas dari
geopolitik ya antara Rusia dan Ukraina. Disitulah game changer dari harga komoditas. Harga minyaknya kemudian melonjak sangat drastis, tidak harga minyak aja, tetapi juga komoditas-komoditas lain apa yang sebenarnya di satu sisi memang merugikan banyak negara, tapi di sisi lain ada negara juga yang mengambil keuntungan tanda kutip dari kenaikan harga komoditas ini, termasuk di Ya. dalamnya Indonesia. Oh, Nah, ya. eh, untuk harga minyak memang harus diakui juga adalah salah satu komoditas yang sangat volatile harganya. Artinya dia bisa sangat bergerak naik turun sangat cepat gitu ya, dipengaruhi oleh sentimen baik itu ke apapun, sentimen politik, sentimen ekonomi gitu ya. Nah, untuk sampai dengan akhir tahun ini, menurut saya sentimennya masih relatif sama ya. Yang pertama tentu sentimen geopolitik karena Rusia dan Ukraina meskipun tensinya tidak setinggi apa awal-awal tahun, tapi kondisinya juga belum jelas ya. Kita belum melihat arahnya akan seperti apa. Apakah kemudian ada perdamaian gitu ya, kemudian ada gencatan senjata dan sebagainya, kita belum tahu. Jadi menurut saya ini juga yang masih akan mempengaruhi harga minyak global akan relatif tinggi dibandingkan dengan ekspektasi yang disampaikan oleh pemerintah. Nah, selain itu eh, konflik Rusia Ukraina belum selesai, muncul sekarang konflik bukan konflik sebenarnya masih tensi ya, eskalasi antara Taiwan dan Tiongkok. Ya. Nah, ini yang kemudian menurut saya berpotensi tidak hanya menggerakkan ataupun mempengaruhi volatilitas harga komoditas minyak, tetapi juga komoditas-komoditas lain. Karena ini tidak hanya sekedar Taiwan dan Tiongkok, tetapi di balik Taiwan sendiri kan ada Amerika ya yang kemudian apa tanda kutip membacking Taiwan gitu Taiwan ya. Jadi menurut saya ini yang akan mempengaruhi harga minyak global masih berada pada level yang lebih tinggi setidaknya dibandingkan ekspektasi asumsi pemerintah. Ya. Kira-kira ini akan berlangsung sampai kapan ya, Pak Randy ya? Ya, eh, saya jujur juga belum tahu apa akan arahnya itu seperti apa ujungnya gitu ya. Karena kalau kita lihat kan eh, kalau misalnya kita bicara konflik Rusia Ukraina, kita tahu selama ini historika Rusia itu akan apa ya, ketika sudah terlibat dalam suatu perang akan panjang gitu ya. Nah, makanya kita perlu aware bahwa memang setidaknya ya sampai dengan akhir tahun peluang untuk kemudian konflik ini mereda relatif kecil gitu ya. Meskipun ada, tetapi kalau saya pribadi melihatnya relatif kecil gitu. Jadi eh, kalau secara singkat antara konflik geopolitik Rusia Ukraina, kemudian Taiwan dan Tiongkok itu masih akan mempengaruhi harga minyak global dan komoditas lain setidaknya sampai dengan akhir tahun ini. Semoga di tahun depan harapannya bisa eskalasinya bisa lebih melandai gitu, lebih rendah gitu. Jadi disitulah kita berekspektasi harga minyak apa internasional akan relatif lebih turun, lebih rendah. Kira-kira Pak Randy ini kenaikan harga BBM di Indonesia ini seperti kata dan solar, kira-kira akan naik berapa nih Pak Randy? Prediksinya Pak Randy sendiri. Oke, eh kalau saya sebenarnya lebih apa ya, lebih enak berdiskusinya dampak dari kenaikannya gitu ya. Artinya kalau melihat dari gesturnya pemerintah katanya akan mungkin naik 10 sampai 30% gitu ya dari harga saat ini. Eh, tapi apapun itu, menurut saya yang juga tidak boleh dilupakan pemerintah dalam ketika misalnya memutuskan berapa nih kenaikannya Iya, adalah dampak di kemudian hari yang bisa terjadi gitu ya. Karena di awal kita berdiskusi bahwa ketika BBM itu sudah diputuskan naik, tentu itu akan mengakibatkan harga barang-barang yang lain meningkat. betul. Pedagang-pedagang pasti akan tanda kutip memberikan alasan harga BBM naik nih gitu. Jadi saya harus menaikkan harga barang gitu ya. Benar-benar. Nah, eh, tetapi jangan dilupakan juga bahwa ada peluang harga itu kemudian bisa turun gitu ya. Misalnya ya, kita kan tidak tahu, makanya tadi disebutkan harga minyak global itu volatile, bisa turun dan naik dengan sangat cepat di dalam waktu yang singkat. Nah, makanya ketika turun itu, oke, pemerintah bisa menyesuaikan harga
BBM lagi misalnya ya, BBM Pertalite gitu. Tapi gimana yang pedagang-pedagang yang sudah terlanjur menaikkan harganya nih? Iya, Saya pribadi tidak apa ya melihat kecil kemungkinan pedagang-pedagang ini juga akan mengurangi ataupun menurunkan harga dagangan mereka gitu ya. iya, Karena sudah terlanjur naik nih. Nah, makanya kalau saya katakan perlu dinaikkan secara bertahap, misalnya apa naik 1.000 atau mungkin 2.000 dulu misalnya ya untuk melihat dampaknya gitu dan perkembangan dan juga tentu disesuaikan dengan anggaran karena kan selama ini ataupun diskusi selama ini pemerintah selalu menyinggung budget constraint makanya saya kira ini yang kemudian menjadi hal-hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah dalam memutuskan berapa banyak kenaikan yang kemudian bisa dilakukan untuk BBM Pertalite ini. iya, iya. Karena dampaknya sangat luas ya, Pak Randy ya. Nanti harga pangan naik, bahan pokok naik, kendaraan juga naik nih. Ya, betul. Ya, tarif ojek online juga naik semua. Betul. Ya, Ya, ini memang momentumnya kalau menurut saya ya, karena tanpa faktor BBM Pertalite sendiri pun kita sudah melihat inflasi sudah berada pada level yang relatif tinggi gitu ya, tanpa ya, memasukkan faktor BBM. Karena dibandingkan tahun lalu misalnya, inflasi kita itu sudah di atas 4% secara tahunan kalau kita bandingkan. Nah, angka ini kan relatif sudah lebih tinggi dibandingkan target inflasi terutama yang diset oleh Bank Indonesia ya kan Bank Indonesia men-set target inflasi itu 3 plus minus 1. Jadi kalau plus ke atas itu 4% maksimalnya, tapi ini udah 4% ke atas. Makanya itu tadi ketika BBM naik dan secara historis kenaikan BBM itu selalu mempengaruhi inflasi umum. Jadi menurut saya memang pasti akan inflasinya akan meningkat ketika pemerintah menaikkan harga BBM Pertalite ini. iya. Berapa prediksinya menurut Pak Randy inflasi ini? Kalau kami apa masih sebenarnya masih melakukan kalkulasi penghitungan, tapi sementara kami melihat kisaran inflasi tahunan ketika BBM itu dinaikkan bukan tidak mungkin berada di kisaran 6 sampai dengan 8%. Ya. Eh, kita juga melihat faktor harga pangan, kemudian proses pemulihan ekonomi yang terjadi gitu ya. Karena pemulihan ekonomi itu di satu sisi baik, tetapi di sisi lain juga ikut menggerek inflasi. Sebagai informasi tambahan juga, Hmm. saat ini banyak pelaku usaha industri yang masih menahan harga pokok produksi untuk tidak meningkat gitu ya. Maksudnya tidak mentransmisikan harga pokok produksi yang meningkat ke konsumen. Ya, Karena kalau kita lihat harga pokok produksi pertumbuhannya itu sudah sampai 7 sampai 8%, 9 malah kalau saya tidak salah melihat datanya kemarin itu. Artinya ketika pelaku usaha sudah tanda kutip tidak kuat lagi ya menanggung kenaikan harga komoditas apa segala macam dan memutuskan untuk mentransmisikan kenaikan harga pokok produksi ke konsumen. Nah, ini tanda kutip tantangan baru lagi nih dalam inflasi kita. Jadi kembali ke pertanyaan, makanya kami melihat ada peluang ketika inflasi terjadi di saat yang bersamaan dengan beragam momentum tadi, pulangnya di sekitar 6 sampai 8% secara tahunan full ya, Mbak. baik. Terakhir nih Pak Randy, Ya. seperti apa nih mitigasi risiko dari kebijakan pemerintah ini Pak Randy? Iya, kalau menurut saya, eh, pertama tentu kita bicara mitigasi jangka pendek, menengah sampai dengan panjang gitu ya. Kalau kita berbicara pendek, memang bantuan-bantuan tadi yang sudah diskusikan di awal itu menjadi penting gitu ya untuk dilakukan. Kemudian juga mengawasi proses distribusi, baik itu untuk BBM, kemudian pangan. Karena kan eh, saya kemarin melihat berita itu BBM apa ada oknum-oknum yang kemudian menimbun barang. Ini penyakit lama tanda kutip kalau ketika ada harga yang mau meningkat. Jadi menurut saya itu yang dalam jangka pendek perlu diawasi secara bersama. Artinya jangan sampai kemudian sudah harganya meningkat terus alur distribusinya juga terhambat. Ini akan mempengaruhi secara umum harga. Nih, Kemudian kalau kita berbicara jangka menengah sampai panjang, itu perbaikan data gitu ya. Kemudian apa ya mengawasi alur produksi untuk komoditas pangan, bahkan melakukan apa ya transisi ya energi dari yang energi konvensional menjadi energi baru yang terbarukan. Ini kita berbicara
konteks jangka menengah sampai panjang yang memang hanya bisa dilakukan dalam rangka waktu segitu ya. Jadi pemerintah sudah mulai harus memikirkan cara bertahap mengurangi, dan saya kira sudah ya. Tinggal bagaimana implementasinya, bagaimana kemudian mendorong kendaraan yang tidak tergantung kepada bahan bakar yang tidak berkelanjutan gitu ya. Tidak hanya kemudian mendorong kendaraan umum yang kendaraan pribadi yang misalnya menggunakan energi listrik, tapi juga kendaraan publik ya, transportasi publik itu juga perlu didorong, dibenahi gitu, sehingga jangka panjang ketergantungan kita terhadap bahan bakar minyak yang berasal dari energi fosil itu bisa dikurangi. Iya, baik. Sesuai dengan sekarang G20 ya Pak Randy, bahas energi berkelanjutan. Betul-betul bisa dimulai dari transportasi umum ya Pak Randy ya? Kayak busway, seperti itu ya Pak Randy? Betul, apalagi kalau kita bicara, kita tidak hanya bicara DKI Jakarta ya, kita bicara daerah yang luas gitu ya, provinsi-provinsi besar, bahkan provinsi yang lebih kecil juga harus mulai memikirkan bagaimana menyediakan transportasi yang publik yang aman, ramah gitu ya, yang nyaman bagi semua golongan masyarakat, sehingga orang terdorong gitu untuk menggunakan transportasi publik. Ya, baik Pak Randy, terima kasih atas penjelasannya nih yang sudah diberikan. Semoga jadi paham ya, semua listener juga, begitu juga dengan saya, bahwa kebijakan pemerintah ini seperti apa. Terima kasih Pak Randy atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih Mbak Stefani, sama-sama. Sehat selalu. Sehat selalu Pak Randy. Ya.